Memang sih dalam aksinya PA 212 ini tidak seramai waktu menuntut agar Ahok dipenjarakan. Yang kemarin yang 2503 itu yang mereka ricu itu, yang hadir itu cuma ratusan orang. Sedikit. Itu artinya memang isu-isu penistaan agama yang dibawakan oleh PA 212 ini sudah tidak ada minat dari masyarakat lagi untuk diajak-ajak mengikuti aksi-aksi PA 212 ini. Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Putoro. Kali ini di sini saya ingin membahas mengenai aksi demo PA 212 kemarin yang berjudul Bela Islam 2503, di mana memang demo-demo mereka ini sudah dilakukan pada minggu sebelumnya, pada Jumat sebelumnya, yaitu menuntut agar Menteri Agama Gus Yakut diproses hukum dan diberhentikan sebagai menteri. Di kali ini dalam demonya yang berjudul 2503 ini, PA 212 ini ingin mengepung istana katanya. Tujuannya agar menuntut para penista agama seperti Menteri Agama Gus Yakut, Denny Sregar, Sukmawati, Adi Armando, Abu Janda, yang dianggap mereka penista agama, agar segera diproses hukum. Di mana tujuan memang mereka ini bertajuk bela Islam, bela agama, kan itu dia. Tetapi tidak mencerminkan membela suatu agama, tidak mencerminkan membela agama tertentu. Mereka selalu mengatakan adanya penistaan agama, selalu merasa paling suci. Ternyata di dalam aksi demo mereka ini yang 2503 ini nyata-nyata tidak menunjukkan, istilahnya mereka ini orang-orang bersih, orang-orang benar, kan itu dia. Buktinya di dalam demonya ini sampai rusuh, ricuh, dorong-dorongan dengan aparat kepolisian yang mereka tujuannya nekat ingin ke istana, tapi karena melampaui batas untuk berdemo, mereka nekat ke istana, ya dibubarkan kepolisian. Jadi agak rusuh, ricuh di sana. Seperti dalam video yang berikut ini. Di sini ada cuplikannya mengenai aksi demo 2503 ini ricuh dengan aparat kepolisian ketika ingin dibubarkan. Dan ini di dalam video ini juga aksi massa ada yang menginjak foto-foto presiden, poster Presiden Joko Widodo. Silakan kembali. Jika kita lihat dalam video tadi, aksi-aksi yang bertemakan agama yang dibawa oleh PA 212 ini tidak mencerminkanlah mereka ini orang-orang suci. Di mana aksinya tidak memberikan kesejukan, tidak memberikan penyelesaian solusi, malah membuat ricuh dengan aparat kepolisian. Dan paling ironisnya, menginjak-injak poster seorang presiden, yaitu Presiden Joko Widodo. Ini kan secara akhlak pun tidak bisa diterima. Selalu berdemo dengan tajuk agama, dengan judul-judul agama, tapi tidak mencerminkan. Mereka-mereka ini selalu apabila ada dianggap melakukan penistaan agama, demo, sedikit-sedikit demo,
apakah kegiatannya selain demo nggak ada lagi? Apakah mereka ini PA 212 ini tidak ada kegiatan kerja lagi selain berdemo? Dan ini memang jadi persoalan mengenai penistaan agama ini. Apakah sudah ada fatwa yang menyatakan orang-orang yang dituntut oleh PA 212 ini, ataupun seperti Menteri Agama Gus Yakut, ya kan? Ada fatwa yang menyatakan bahwasanya Gus Yakut ini merupakan, pernyataannya itu merupakan penistaan agama. Kan tidak ada di sana ada fatwa mengenai pernyataan Gus Yakut ini merupakan penistaan agama. Secara aturan hukum pun tidak memberikan ciri-ciri, tidak memberikan istilahnya ciri-ciri khusus bagaimana yang dikatakan penistaan agama. Tetapi kelompok PA 212 ini yang kemarin 2503 ini sudah berani menyatakan inilah penistaan agama. Seakan-akan mereka inilah yang paling suci, yang tahu tentang agama, sehingga memang mereka memang layak untuk menuntut Gus Yakut ini harus segera diproses hukum dan diberhentikan dari Kementerian Agama. Ini menjadi problem yang nyata-nyata. Memang sih dalam aksinya PA 212 ini tidak seramai waktu menuntut agar Ahok dipenjarakan. Yang kemarin yang 2503 itu yang mereka ricu itu, yang hadir itu cuma ratusan orang, sedikit. Itu artinya memang isu-isu penistaan agama yang dibawakan oleh PA 212 ini sudah tidak ada minat dari masyarakat lagi untuk diajak-ajak mengikuti aksi-aksi PA 212 ini. Karena memang aksi-aksi PA 212 ini memakan banyak waktu kan itu ya. Bayangkan aja sekali seminggu demo. Kalau sampai berjuta-juta seperti yang kemarin sewaktu Ahok di demo oleh PA 212 ini, bisa-bisa mereka itu dipecat dalam bekerja. Sekali seminggu cuti, izin bekerja untuk demo kan nggak mungkin dikasih. Itulah mengakibatkan bahwasanya ini memang aksi-aksi demo mengenai penistaan agama, bela agama ini nggak banyak lagi diminati oleh masyarakat. Hanya orang-orang PA 212 aja yang berminat, apalagi gerombolan ormas yang dinyatakan terlarang seperti HTI dan FPI. Orang-orang inilah yang selalu ikut aksi demo bertajuk bela agama, penjarakan penista agama. Orang-orang ini yang selalu ikut. Apa sebenarnya yang telah diperbuat untuk negara ini sehingga mereka memang seolah-olah paling berkuasa di atas negara? Selalu ingin menunjukkan mereka ini lebih kuat dari negara. Selalu demo, selalu sikit-sikit penistaan. Memang ini harus diatur oleh pemerintah melalui aturan hukum mengenai definisi penistaan agama. Ciri-ciri penistaan agama, apa yang bisa dikatakan penistaan agama. Ini menjadi bola liar juga ini penistaan agama ini. Orang salah bicara pun meskipun memang agamanya sama menjadi penistaan agama. Ini harus segera diatur ini. Jika tidak diatur maka akan menjadi bola liar dan banyak lagi nanti aksi-aksi yang mereka lakukan seperti yang sekarang ini. Selalu menyatakan membela agama atas nama agama. Demi efisiensinya aturan-aturan yang jelas mengenai penistaan agama. Sehingga harusnya pemerintah juga harus mengatur mengenai ciri-ciri penistaan agama. Ataupun petinggi-petinggi agama harus bisa membuat definisi penistaan agama ini yang bagaimana, kan itu dia. Agar tidak menjadi bola liar. Jangan nanti sedikit-sedikit PA 212 menganggap ini penistaan agama. Biar tidak seperti itu lagi. Bahwasanya apabila sudah ada ciri-ciri khusus ataupun ciri-ciri yang menyatakan inilah penistaan agama, maka segera diproses hukum, ya kan itu ya. Jangan atas penilaian dari PA 212 yang menyatakan seseorang
ini telah melakukan penistaan agama. Untuk itu saya ingin menyatakan bahwasanya demo-demo yang mengatasnamakan penistaan agama sekarang ini sudah tidak diminati banyak orang. Maka buat PA 212 berhentilah buat demo-demo yang mengatasnamakan agama ataupun penistaan agama. Karena semakin hari semakin banyak demonya, semakin tidak ada orang yang ikut. Ini yang ikut hanya ratusan orang. Itu pun diusir karena melewati batas aturan hukum mengenai jadwal demo, sehingga memang layak dibubarkan. Tindakan tegas dari aparat kepolisian memang harus dibubarkan karena memang melewati aturan mengenai jadwal untuk melakukan unjuk rasa ataupun memberikan pendapat bagi masyarakat. Demikian saya ucapkan terima kasih.